Selamat pagi adik-adik. Bagaimana ini kabar kalian? Tentu tetap sehat ya. Kembali lagi sama Loso Friska dan Loso Richard. Nah adik-adik, ini Loso Friska ada gambar. Gambar apa ya ini ya? Nah ini adalah gambar mahkota. Bener ya Loso Richard ya? Ya betul Loso. Gambar mahkota ini nggak semua orang bisa pakai. Kenapa Loso? Mahkota itu buat pemimpin Loso. Oh bener, untuk raja. Nah ini lihat pemimpin kita, pemimpin bangsa Indonesia ini loh lagi pakai mahkota. Nah ini adalah Bapak Jokowi. Iya betul Loso. Itu Bapak Jokowi memimpin bangsa negara kita Indonesia. Tapi kita juga punya pemimpin yang lebih dari pemimpin bangsa dan negara. Jadi raja di atas segala raja. Oh, adik-adik tahu nggak ya? Tahu nggak? Nah itu siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus. Iya. Kalau kita mau ujikan hatiku penuh nyanyian dengan sukacita adik-adik. Pada pagi hari ini mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Tuhan sertai kami, Tuhan juga pimpin kami supaya kami bisa memuji dengan sukacita, dan kelak nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau juga memberkati kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak Bapak Jokowi itu bisa jadi presiden bukan cuma karena kemampuannya sendiri adik-adik, tapi karena pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin presiden adik-adik. Betul nggak Loso Rizka? Betul Loso. Nah adik-adik pernah nggak jadi pemimpin juga, pemimpin di kelompok ketika ada permainan, atau enggak pemimpin untuk kelas kalian masing-masing, ada ketua kelasnya itu loh. Nah itu secara tidak langsung kalian diberikan kepercayaan dan diberikan hikmat juga. Nah untuk itu mari kita pujikan, bukan kuat, bukan gagah, karena oleh Roh Tuhan. Gunung itu
mengakui iman kita. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk mentransfer di rekening gereja yang ada di layar ini, atau enggak, adik-adik bisa simpan dulu di amplop. Ketika ibadah tetap buka, kita bisa memberikan persembahan di gereja, atau enggak adik-adik bisa ketika adik-adik mau keluar, amplopnya bisa dititipkan di gereja pusat. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Baiklah adik-adik, kita menjalankan persembahan, kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Menyerahkan persembahan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan firman Alkitab kita. Jangan lupa buku catatannya. Mari kita pujikan baca kitab suci.
Shalom adik-adik, kembali bersama Lese Sony dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa meminta bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman yang kami melalui video ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami bisa melakukan apa yang sesuai kehendak-Mu dan sesuai perintah-Mu saja. Hatilah telinga, mata, dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini semua yang mau merasakan apa itu namanya kesusahan? Wah, saya percaya pasti nggak ada orang satupun yang mau menjadi susah ataupun jadi orang susah, adik-adik. Karena setiap orang pasti ingin menjadi yang baik, kaya, sukses, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kalau saya bilang bahwa ketika kita ditimpa suatu masalah, itu berarti tandanya baik. Adik-adik percaya nggak kalau saya bilang gitu? Sesuatu yang menimpa masalah, yang menimpa pada kita, itu bisa menjadikan sesuatu yang baik. Wah, pasti kita rata-rata nggak percaya, adik-adik ya. Namanya masalah yang mendatangkan masalah, mendatangkan keburukan. Nggak ada masalah itu mendatangkan kebaikan, adik-adik. Nah, tetapi firman Tuhan, Alkitab itu berbicara yang lain, bahwa masalah itu, adik-adik, bisa mendatangkan suatu kebaikan, bahkan kesuksesan yang luar biasa, adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama simak video ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun
dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik sudah lihat videonya kan? Ya, tadi cerita tentang apa? Tentang Bapak Yusuf, adik-adik. Kita melanjutkan dari yang minggu lalu, bahwa sekarang kita mengetahui bagaimana Yusuf bisa menjadi seorang yang pemimpin, seorang wakil raja yang luar biasa. Apakah Bapak Yusuf ini bisa melewati itu semua dengan mudah, adik-adik? Oh, jelas tidak ya. Bapak Yusuf melalui ini semua dengan halangan, dengan rintangan, dengan begitu banyak masalah yang ia hadapi. Apa saja sih masalahnya? Kita sudah tahu dari minggu lalu. Pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Wah, dia sampai dibuang ke sumur, adik-adik, karena saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf. Tidak hanya sampai di situ, apalagi masalahnya? Dia dijual, adik-adik. Dia dijual ke orang Mesir. Setelah itu, apalagi? Dia dijadikan budak. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, adik-adik. Dia ketika menjadi budak, dia juga difitnah. Lalu dia dipenjara. Nah, apakah sudah sampai di situ? Belum, adik-adik. Ketika dia di penjara, kita sama-sama tahu dia ditipu oleh juru minuman. Dia mengartikan mimpi dan juru minuman itu bilang bahwa, oh, aku akan kembali akan menyelamatkanmu. Tetapi setelah 2 tahun, adik-adik, tidak ada yang terjadi pada Yusuf. Yusuf tetap di penjara. Nah, apakah Yusuf mengalami hal yang baik, adik-adik? Oh, jelas tidak. Sekarang adik-adik bayangkan menjadi seorang Yusuf. Adik-adik dibuang, adik-adik dijual, adik-adik dijadikan budak, adik-adik dipenjara, adik-adik ditipu. Apakah semua itu merasakan suatu hal yang kebaikan? Tidak, adik-adik. Bahkan kalau mungkin ya, kalau kita rasain benar-benar, kita nggak akan kuat, adik-adik. Kita pasti menyerah. Nah, tetapi apakah Yusuf seperti itu? Tidak. Yusuf sangat kuat. Kenapa Yusuf kok bisa kuat menghadapi setiap masalah, setiap halangan dan rintangan? Kenapa? Karena Yusuf percaya dan setia sama Tuhan, adik-adik. Nah, tapi saya mau tanya nih, kenapa ya Yusuf ini kan orangnya baik, nggak pernah anggapannya kita nggak tahu salahnya apa, selalu baik. Tapi kok Tuhan masih mengizinkan ya kok Yusuf ini mendapati masalah? Katanya Tuhan sayang sama anak-anak, katanya Tuhan sayang sama orang yang baik. Loh, mana buktinya? Yusuf orang yang baik pun tetap dipenjara, Yusuf yang baik pun tetap difitnah, tetap dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus terkadang mengizinkan masa-masa sulit atau hal-hal yang susah itu menimpa kita, jadi. Nah, ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan mempunyai tujuan dan maksud yang baik. Tuhan terkadang memberikan kita mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit, seperti kita kekurangan uang, atau kita kelaparan, atau apapun itu kesusahan. Tuhan terkadang mengizinkan. Apa sih tapi Tuhan maksud Tuhan? Bahwa sesuatu akan baik pada waktunya. Sama seperti Yusuf, adik-adik. Yusuf menjadi seorang pemimpin, jadi seorang wakil raja, itu tidak mudah. Dia bisa melewati semua itu bukan hal yang mudah loh, adik-adik. Dia tidak menjadi dari orang anak yang kaya, dia orang yang manja, terus dia baik, terus tiba-tiba jadi pemimpin. Nah, seperti itu, adik-adik. Tuhan mengizinkan Yusuf dijual, Tuhan mengizinkan Yusuf difitnah, Tuhan mengizinkan Yusuf dipenjara.
Maksud Tuhan adalah supaya Yusuf menjadi seorang pemimpin. Coba Yusuf nggak dipenjara, coba Yusuf nggak dijual, mungkin dia nggak jadi seorang pemimpin. Adik-adik, kita tidak ada yang tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan terhadap hidup kita, adik-adik. Nah, lalu ketika Yusuf sudah menjadi seorang raja, wakil raja, dia tidak asal-asalan, adik-adik. Dia sangat bijaksana. Apa sih bijaksananya itu? Coba ya kita baca sama-sama. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 48 dan 49. Berbunyi demikian. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Nah, adik-adik, seperti yang video tadi kita tonton, kita tahu bahwa Yusuf mengartikan mimpi seorang raja. Nah, dia bilang bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, adik-adik. Nah, Yusuf berkata bahwa ketika masa-masa kelimpahan itu kita simpan makanannya. Nah, supaya apa? Supaya ketika datang masa kelaparan itu bangsa Mesir tidak kelaparan, adik-adik. Wah, begitu pintar dan hebatnya seorang Yusuf ini, adik-adik. Dia tidak menjadi seorang pemimpin, dia tidak menjadi seorang wakil raja yang asal-asalan, tapi dia tetap bijaksana, dia tetap pintar menganalisa strategi. Wah, nanti akan ada 7 tahun kelimpahan. Wah, kita nggak boleh sia-siakan ini, karena apa? Kita tahu bahwa akan ada masa kelaparan nanti. Nah, bagaimana ya? Kita simpan, pasti berlebih-lebih. Yang lebih itu kita simpan sampai tadi apa tertulis seperti pasir di laut, tidak terhitung, adik-adik. Begitu banyak makanan yang disimpan oleh Yusuf. Lalu ketika masa kelaparan itu tiba, nah, bangsa Mesir tidak kelaparan, adik-adik. Bangsa Mesir tetap ada makanan yang banyak. Karena ide siapa coba? Karena ide seorang Yusuf yang datang dari Tuhan, adik-adik. Nah, apakah ketika Yusuf sudah menjadi seorang raja, seorang wakil raja, dan seorang pemimpin, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang congkak, adik-adik. Nah, penasaran kan? Yuk coba kita sama-sama simak video ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka,
biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Wah, nah sekarang kita sudah tahu adik-adik bagaimana kehidupan Yusuf. Apakah Yusuf ketika sudah menjadi seorang wakil raja, dia menjadi sombong, dia menjadi congkak, dia menjadi seenaknya sendiri, dia menjadi seorang penguasa? Nah, tidak adik-adik. Seperti video yang tadi kita lihat, bahwa Yusuf masih mengasihi saudara-saudaranya. Dia masih mengampuni saudara-saudaranya adik-adik. Padahal saudara-saudaranya ini sudah menyakiti dia, sudah sangat jahat sama Yusuf. Tetapi Yusuf masih rendah hati, Yusuf masih mengasihi. Itu semua karena apa? Karena Yusuf ini setia dan percaya sama Tuhan adik-adik. Saudara-saudaranya yang menyakiti dia tidak tinggalkan, malah dikasih makan, malah dia menangis adik-adik. Dia begitu mengasihi saudara-saudaranya ini. Dia ketika menjadi seorang wakil raja, dia tidak sombong. Mungkin banyak orang ketika sudah diberi kekuasaan atau kekayaan, dia menindas. Misalnya dulu dia ditindas oleh saudara-saudaranya. Mungkin ketika dia sudah bisa membalas, dia akan menindas saudara-saudaranya itu adik-adik. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf sangatlah bijaksana. Yusuf sangatlah orang yang penuh kasih. Itu semua datangnya dari mana? Dari Tuhan adik-adik. Wah, sekarang kita bagaimana anak-anak Tuhan ini? Kita belajar adik-adik. Kita menjadi seperti seorang Yusuf yang begitu kuat, yang begitu setia sama Tuhan. Kita bertubi-tubi, misal didatangkan masalah, tetapi kita tetap percaya iman kita terhadap Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan harus seperti itu adik-adik. Ini sangat relate, sangat berhubungan dengan masa yang kita alami saat ini, yaitu masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kenapa mengizinkan COVID-19 ini terjadi berbulan-bulan? Kita tidak ada yang tahu adik-adik. Tetapi yang pasti semua itu akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus mengizinkan ini mungkin karena Tuhan ingin punya maksud yang baik terhadap kita. Mungkin kita nggak tahu, kita sekarang menderita, kita nggak bisa bertemu dengan teman kita karena kita harus sekolah online. Kita tidak bisa berkeliaran, pergi ke mall atau pergi bermain dengan leluasa karena adanya pandemi ini. Kita tidak bisa ke gereja adik-adik. Kita tidak bisa sekolah minggu, bertemu dengan teman, beribadah bersama, tidak bisa. Tetapi apakah Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi? Tuhan tidak punya maksud. Tuhan itu punya maksud adik-adik. Kita mungkin belum tahu apa, tetapi pasti itu hal yang baik. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi bisa makan, kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita atau dengan teman kita atau siapapun. Itu semua apa? Karena kasih Tuhan ya adik-adik. Nah, dosa di sini ingin bahwa kita semua itu menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan seperti Yusuf. Ketika kita bisa, kita akan seperti Yusuf, bisa melalui masa-masa ini dan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan yang mungkin berkali-kali lipat membalas penderitaan yang kita terima. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu setia dan percaya. Tuhan pasti menyelamatkan kita, jadi seperti Tuhan menyelamatkan keluarga Yusuf dan Yusuf itu sendiri. Nah, sudah sampai sini cerita firman Tuhan kita. Sekarang yuk kita sama-sama mencatat mingguan dan menghafalkan ayat adik-adik. Nah, saya selesaikan. Nah, Luse berharap supaya firman Tuhan ini tidak hanya adik-adik dengar saja, tapi adik-adik renungkan, adik-adik lakukan setiap hari, dan adik-adik sebarkan ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Jadi sekarang kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami ingin menjadi seperti Yusuf. Kami ingin menjadi setia dan percaya terhadap-Mu walau di masa-masa yang sulit. Mungkin saat ini kami menderita ya Tuhan. Kami tidak bisa bertemu dengan teman kami di sekolah. Kami tidak bisa berpergian dengan leluasa. Kami tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu. Tapi ya Tuhan, kiranya kami semua kuat. Berikan kami iman, berikan kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Supaya rencana-Mu terwujudkan atas kami ya Tuhan. Supaya berkat-Mu datang atas kami. Terima kasih. Jagalah kesehatan kami. Jagalah kesehatan seluruh orang di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.